Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kepada Ibu Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kategori makna leksikal. Sebelum kita memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mila Kristina, yang kedua ada Aditya Yuda, yang ketiga ada Syahrul Ridho, yang keempat ada Katerina Averia, selanjutnya ada Novia Ramadana, selanjutnya ada Fatia Rahmi Nur Fadila Muhdi, dan yang terakhir Mega Nur Pratiwi, saya sendiri sebagai moderator. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mila Kristina. Kepada Mila Kristina, kami persilahkan. Kategori makna leksikal. Untuk makna leksikal itu sendiri memiliki pengertian sesuai dengan apa yang dilambangkan. Di dalam kategori makna leksikal terdapat kategori nominal. Yang pertama yaitu pengertian dari kategori nominal yaitu mengandung ciri makna benda dan leksem-leksem nominal secara struktural yang akan selalu didahului oleh preposisi yaitu di atau pada. Analisis semantik lebih lanjut, leksem-leksem nominal ini dikelompokkan atas tipe-tipe, yakni 1. Tipe yang pertama ini berciri makna utama orang yang terdiri atas subtipe A yang berciri makna nama diri. Contoh makna nama diri seperti Lucky, Delmarich, Bagus, Vito, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah Bagus di rumah Fenty, artinya ada preposisi di dalam kalimat tersebut. Subtipe B berciri makna nama perkerabatan. Contohnya ibu, bapak, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Subtipe C berciri makna nama pengganti atau kata ganti. Contohnya kata ganti saya, kamu, dia, mereka. Subtipe D berciri makna nama jabatan. Contoh, guru, dosen, lurah, camat, gubernur. Subtipe E berciri makna nama gelar. Contoh, Raden, Dokter, dan Sarjana Humaniora. Contoh F berciri makna nama pangkat seseorang. Contohnya adalah sersan, letnan, kolonel, dan lain sebagainya. Tipe yang kedua dari kategori nominal adalah berciri makna utama institusi. Contohnya adalah pemerintah, DPR, SMA, SMP, dan lain sebagainya. Untuk tipe ketiga kategori nominal yaitu berciri makna utama binatang. Contohnya harimau, kucing, bebek, dan lain sebagainya. Untuk tipe keempat dari kategori makna leksikal adalah berciri makna utama tumbuhan. Subtipe keempat A yakni berciri makna tumbuhan itu sendiri. Maksud dari tumbuhan itu sendiri yaitu segala sesuatu yang tumbuh. Contohnya rumput, ilalang, dan lain sebagainya. Subtipe 4B berciri makna pohon, yakni yang terdiri dari sesuatu yang hanya berbatang keras. Contohnya pohon jati, pohon kelapa, pohon cemara. Subtipe 4 yang C yaitu berciri makna tanaman yang diusahakan sebagai sesuatu yang ditanam. Contohnya adalah padi, bayam, wortel, dan kubis. Tipe kelima berciri makna utama buah-buahan. Contohnya adalah buah mangga, pisang, jambu, durian, dan lain sebagainya. Untuk kategori makna nominal yang keenam yakni adalah berciri makna utama bunga-bungaan. Contohnya mawar, melati, kamboja, dan kenanga. Untuk tipe ketujuh berciri makna utama peralatan dan ini dikategorikan ke dalam tipe-tipe di bawahnya. Contohnya adalah subtipe ke-7A berciri makna utama alat memasak. Contohnya panci, wajan,
spatula, dan lain sebagainya. Tipe ke-7B berciri makna alat makan, contohnya piring, sendok, garpu, dan mangkok. Subtipe ke-7C berciri makna alat pertukangan, contohnya palu dan gergaji. Subtipe ke-7D berciri makna alat perbengkelan, contohnya obeng, tang, dan kunci. Untuk subtipe ke-7E berciri makna alat pertanian, contohnya cangkul, sabit, dan bajak. Tipe-tipe ke-7F berciri makna alat perikanan, contohnya kail, jala, dan jaring. Tipe ke-7G berciri makna alat-alat rumah tangga seperti lemari, meja, kursi. Tipe ke-7H berciri makna alat tulis-menulis, contoh penghapus, pensil, dan ballpoint. Tipe ke-7I berciri makna alat olahraga, contohnya raket, bola, gawang, net, dan lain sebagainya. Tipe ke-8 mengandung ciri makna utama makanan dan minuman, contohnya adalah nasi, teh manis, ayam goreng, es campur. Tipe ke-9 mengandung ciri makna utama geografi, contohnya sungai, gunung, lembah, samudra, dan laut. Tipe ke-10 berciri makna utama bahan baku, contohnya adalah pasir, semen, batu, dan kayu. Itu adalah contoh makna leksikal dari subtipe kategori yang nominal. Untuk yang materi kedua adalah kategori verbal. Kategori verbal ini ditandai dengan adanya pengajuan 3 macam pertanyaan terhadap subjek, tempat, kata kerja yang menjadi predikat atas klausanya. Pertanyaan tersebut mencakup apa yang dilakukan subjek dalam klausa, apa yang terjadi terhadap subjek dalam klausa, dan yang ketiga adalah bagaimana keadaan subjek dalam klausa. Kategori verbal dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah menyatakan tindakan yang terbagi menjadi 3, antara lain adalah pelakunya manusia, contohnya adalah tindakannya adalah membaca dan menulis. Pelakunya manusia, contoh kalimatnya adalah Budi membaca koran. Artinya Budi sebagai subjek, objeknya koran, dan membaca merupakan verba atau kata kerjanya. Pelakunya manusia dan bukan manusia. Contoh pekerjaannya adalah makan dan minum. Anjing itu meminum air sungai. Pelakunya merupakan anjing yang merupakan bukan manusia. Sedangkan kata kerjanya adalah meminum dan objeknya adalah air sungai. Pelakunya bukan manusia. Contohnya adalah Pagut dan Patuk. Tipe kedua yang menyatakan tindakan dan pengalaman. Contohnya adalah bilang, bicara, bentuk, ancam, kenal. Contoh kalimatnya adalah Lucky membicarakan Mas Bram kepada kami. Dalam kalimat tersebut Lucky sebagai pelaku membicarakan adalah verba yang menyatakan tindakan atau pengalaman, dan kami merupakan subjek pelaku yang mengalami. Tipe ketiga adalah menyatakan tindakan dan kepemilikan. Pelaku berupa nomina, berciri makna, dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba atau kata kerja. Contoh kalimatnya, Fenty membeli mobil dari Bu Wayan. Fenty adalah pelaku, sedangkan Bu Wayan adalah pemiliknya, dan mobil adalah objek yang dibeli. Contoh lainnya adalah minta, beri, pinjam, sewa, membayar, dan lain sebagainya. Tipe keempat adalah menyatakan tindakan dan lokasi. Contohnya adalah Delmarit pergi ke toko bangunan. Contoh lainnya adalah kata kembali, datang, masuk, pulang, pindah, jatuh, dan taruh. Tipe kelima menyatakan proses. Contoh kalimatnya adalah bunga itu layu. Kata layu termasuk verba proses sebab. Tipe keenam menyatakan proses pengalaman. Contohnya adalah kalimat rupanya kau semakin cinta kepadaku. Cinta adalah proses verba pengalaman. Tipe ketujuh menyatakan nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian, memperoleh atau kehilangan atau kerugian.
Contoh kalimatnya adalah Persebaya menang 2-0 atas Real Madrid. Tipe ke-8 yang menyatakan proses lokatif, contoh kalimatnya adalah pesawat itu baru tiba dari Surabaya. Contoh lainnya adalah kata berangkat, pergi, sampai, maju, dan mundur. Contoh ke-9 menyatakan keadaan. Contohnya adalah kalimat, wajah Lucky selalu cerah. Berarti keadaan wajah Lucky pada saat itu terlihat cerah. Contoh kata lainnya adalah kata kering, ramai, rusak. Untuk contoh 10 yaitu menyatakan keadaan pengalaman. Contohnya adalah kalimat Fenty memang takut kepada Pak Tubi. Contoh lainnya adalah kata cemas, gugup, iri, jengkel, malu, dan berani. Tipe ke-11 menyatakan keadaan yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah Pak Ali sudah memiliki istri. Berarti kalimat tersebut menyatakan kepemilikan istri oleh Pak Ali. Contoh lainnya adalah kata ada, berhasil, berwarna, dan beruntung. Tipe ke-12 yang menyatakan keadaan dan lokatif. Contohnya adalah kalimat Pak Vito hadir di sana. Berarti kalimat tersebut menyatakan kehadiran atau keadaan Pak Vito yang berada di suatu tempat. Yaitu contohnya keadaan lokatifnya di sana ditandai oleh preposisi di sana. Contoh kata lainnya adalah kata diam, mengalir, berhenti, bermimpi, dan menanjak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mila Kristina. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Aditya Yuda Pratama. Kepada Adit, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mega selaku moderator. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Mila Kris tadi. Selanjutnya adalah kategori adjektifal. Kategori adjektifal terdiri atas leksem yang dapat diawali dengan kata ingkar tidak, dapat diawali kata pembanding paling, dan dapat direduplikasi serta diberi imbuhan se dan nya. Kategori adjektifal sendiri dibagi menjadi beberapa kategori atau tipe. Tipe pertama yaitu menyatakan sikap, tabiat atau perilaku batin manusia. Contohnya adalah ramah, galak, baik, jahat, berani, dan takut. Tipe kedua menyatakan keadaan bentuk, seperti bundar, bulat, dan lurus. Tipe ketiga yaitu menyatakan ukuran, seperti panjang, pendek, tinggi, dan gemuk. Lalu tipe keempat yaitu menyatakan waktu dan usia, seperti lama, baru, muda, dan tua. Selanjutnya tipe kelima yaitu menyatakan warna. Contohnya seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu tipe keenam yaitu menyatakan jarak. Contohnya yaitu jauh, dekat, dan sedang. Selanjutnya tipe ketujuh menyatakan kuasa tenaga, seperti kuat, lemah, tegar, dan segar. Yang terakhir, tipe ke-8 menyatakan kesan atau penilaian indera, seperti cantik dan tampan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mega selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Adit selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada kategori pendamping yang akan dijelaskan oleh Saudara Syahrul Ridho. Kepada Syahrul Ridho, ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya jelas ya, moderator? Jelas, silakan lanjut. Aduh, maaf. Belum kelihatan nih share-nya, tapi saya nge-like. Jika terjadi kendala, silakan off-cam jika tidak apa-apa, Syahrul Ridho.
Baik, mungkin Syahrul Ridho terjadi kendala. Mungkin kita akan tunggu beberapa saat. Cek, halo moderator. Oke, baik. Silakan Syahrul Ridho. Ya, mohon maaf sebelumnya atas gangguannya. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait kategori pendamping bagian pendamping nomina. Sebelum masuk ke pendamping nomina, saya akan menyampaikan sedikit terkait apa itu kategori pendamping. Seperti yang terpapar di slide share, kategori pendamping adalah leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba adjektif, dan juga klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Kemudian yang pertama yaitu ada pendamping nomina. Leksem pendamping nomina antara menyatakan yang pertama ada bentuk pengingkaran. Seperti namanya, leksem ini hanya satu yaitu kata bukan ataupun kata ingkaran yang lain yang ditempatkan di muka nomina tersebut. Contoh kalimatnya seperti bukan buku, bukan ayam, bukan guru, dan bukan agama. Selanjutnya yang kedua, pendamping nomina yang menyatakan kuantitas atau jumlah. Jumlah leksem untuk menyatakan kuantitas banyak, seperti contohnya beberapa, kata semua, kata seluruh, pembatasan, dan semua kata atau kalimat yang menyatakan jumlah ataupun kuantitas. Kemudian yang ketiga ada kategori pendamping nomina bagian pembatasan. Leksemnya adalah hanya dan saja. Leksem hanya ditempatkan di muka nomina, sedangkan leksem saja di belakang nomina. Contohnya hanya air putih dan mereka saja. Selanjutnya, yang keempat, itu ada tempat berada. Leksem yang digunakan adalah di dan pada. Misalnya di kelas, di pasar, di Bogor, pada dinding, pada ayah, pada tahun, pada muka, dan yang lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tempat asal. Leksem yang digunakan adalah dari. Misal dari Jepang, dari rumah, dan dari pasar. Kemudian ada tempat tujuan atau arah sasaran. Leksem yang digunakan adalah ke dan kepada. Misalnya ke pasar, ke Bogor, sekolah, kepada ayah, kepada polisi, kepada agama, dan ke atau kepada lain yang menunjukkan tempat tujuan ataupun arah sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu, belum. Kemudian yang selanjutnya ada hal atau perkara. Leksem yang digunakan adalah tentang, mengenai, perihal, dan masalah. Kemudian selanjutnya ada alat. Leksem yang digunakan adalah kata dengan. Misalnya menulis dengan pensil, memotong dengan pisau, dan mengikat dengan tali. Selanjutnya ada pelaku. Leksem yang digunakan adalah kata oleh yang ditempatkan di muka nomina. Misalnya oleh anak buahnya dan oleh ayahnya. Kemudian ada batas tempat dan batas waktu. Leksem yang digunakan adalah kata sampai dan hingga yang ditempatkan di muka nomina atau nomina waktu. Kemudian contohnya yaitu sampai Jakarta, sampai pasar, sampai pagi, hingga sore, hingga larut malam, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syahrul Ridho. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Katerina Afiria. Kepada Afiria, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terdengar. Jadi kategori pendamping ini adalah kelas kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Kata kerja aksi ini juga disebut juga sebagai verba tindakan. Pelaku tindakan ini berupa sebuah nomina yang bercirikan makna yang bernyawa dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebut sebagai verba tersebut.
Yang pertama yang menyatakan tindakan, perbuatan, atau aksi. Contohnya seperti makan, minum, dan berjalan. Terus yang kedua yaitu tindakan dan pengalaman. Jadi ini tuh dia berciri sebagai yang bernyawa dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba tersebut. Misalnya dia menaksir harga laptop bekas itu. Yang ketiga yaitu menyatakan tindakan dan kepemilikan, di mana contohnya itu seperti Andi beli mobil dari Randy. Yang keempat yaitu menyatakan tindakan dan lokasi. Contohnya seperti Ajeng pergi ke mall, Paman baru tiba di Labuan Bajo. Yang kelima menyatakan sebuah proses. Nah, ini merupakan sebuah proses perubahan keadaan atau kondisi. Contohnya lemari itu pecah dan bunga anggrek itu layu. Yang keenam menyatakan proses pengalaman, di mana sebuah proses dan akhirnya menjadi suatu pengalaman. Contohnya, rupanya kau sudah bosan denganku dan ayah cemas dengan keselamatan anak-anak itu. Yang ketujuh, menyatakan proses kejadian atau kehilangan. Seperti dia kalah 5 juta rupiah. Yang kedelapan, menyatakan sebuah proses lalu tempat. Contohnya, matahari terbit di ufuk timur. Yang kesembilan, verba yang menyatakan keadaan, seperti wajah mereka selalu bahagia. Yang ke-10 adalah menyatakan keadaan pengalaman, seperti kami tahu hidup di kota memang susah. Lalu yang ke-11 adalah verba yang menyatakan kepunyaan dan kehilangan, seperti dia sudah punya istri dan aku sudah memiliki rumah. Yang terakhir yaitu keadaan dan tempat. Contohnya petani itu diam di gubuk dan Pak Presiden hadir di sana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Katerina. Silakan next slide. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Novia Ramadana. Kepada Novia Ramadana, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendamping adjektiva dan pendamping klausa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pendamping adjektiva. Leksem pendamping adjektiva antara lain menyatakan pengingkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan. Misalnya tidak baik, tidak lurus, dan tidak merah. Leksem bukan dapat digunakan di muka nama warna seperti bukan warna merah, bukan hijau, dan bukan kuning. Dan di muka adjektiva yang mirip dengan verba keadaan seperti bukan kosong, bukan nakal, dan bukan buruk. Lalu kualitas. Leksem yang digunakan adalah kata-kata sangat, agak, cukup, paling, sekali, maha, dan serba. Misalnya sangat baik, agak datar, dan cukup licin, paling amis, pandai sekali, maha mulia, dan serba modern. Selanjutnya, kategori pendamping klausa. Leksem pendamping klausa mempunyai posisi yang agak bebas. Leksem itu dapat ditempatkan pada awal klausa, di tengah klausa, atau pada akhir klausa. Leksem pendamping klausa ini antara lain memberi makna yang pertama kepastian. Leksem yang digunakan adalah pasti, tentu, dan memang. Contohnya itu bisa pasti dia hadir, memang dia belum makan dari pagi. Lalu keraguan. Leksem yang digunakan adalah kata barangkali, mungkin, dan boleh jadi. Misalnya pada kalimat barangkali dia lupa, kami mungkin tidak hadir di pestamu. Lalu harapan. Leksem yang digunakan adalah kata-kata moga-moga, semoga, mudah-mudahan, hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Misalnya, kamu hendaknya menemani ayah pergi ke ladang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novia Ramadana. Selanjutnya, materi kategori penghubung yang akan dipaparkan oleh Fatia Rahmi. Kepada Fatia, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori makna leksikal terakhir, yaitu kategori penghubung. Kategori penghubung adalah leksem tertentu yang bertugas untuk menghubungkan, baik kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat secara koordinatif maupun secara subordinatif. Untuk kategori penghubung pertama adalah penghubung koordinatif. Penghubung koordinatif ini menyatakan makna yang pertama ada penggabungan. Leksem yang digunakan adalah dan untuk menyatakan penggabungan klausa dengan klausa atau antara dua buah kata, serta untuk menyatakan penggabungan biasa sama seperti kata dan, serta dengan untuk menyatakan gabungan biasa antara dua buah kata. Contohnya seperti ibu dan ayah tidak ada di rumah. Lalu yang kedua ada pemilihan. Leksem yang digunakan adalah kata atau. Leksem ini dapat menghubungkan kata dengan kata dan juga klausa dengan klausa. Contohnya, dia atau saya yang kau cari. Mangga ini kau beli atau kau curi dari pedagang itu. Saya akan datang sendiri mengantarkan buku ini atau kau yang akan datang mengambil ke rumahku. Lalu yang ketiga ada mempertentangkan atau mengontraskan. Leksem yang digunakan adalah tetapi, yang dapat digunakan antara kata dan kata atau klausa dan klausa, sedangkan yang digunakan antara klausa dengan klausa, namun yang digunakan antara kalimat dan kalimat, dan sebaliknya yang digunakan antara kalimat dan kalimat. Contoh pemakaian, anak itu cerdas tetapi malas. Kami sudah menawarkan rumah itu dengan harga yang murah, namun sampai hari ini belum laku juga. Kami masih haus, sedangkan air sudah tidak ada lagi. Lalu yang ketiga ada menegaskan. Yang ketiga ada mengoreksi atau membetulkan. Leksem yang digunakan adalah melainkan dan hanya yang digunakan di antara dua klausa. Misalnya, yang diperlukan dewasa ini bukan pemuda-pemuda yang hanya pandai bicara, melainkan yang mau bekerja. Contoh kedua, kami tidak meminta ganti rugi yang banyak, hanya meminta yang wajar-wajar saja. Lalu, ada menegaskan, leksem yang digunakan adalah bahkan, itu pun, malah, lagi pula, apalagi, padahal, dan jangankan. Contohnya, kikirnya bukan main, bahkan untuk makan pun, dia segan mengeluarkan uang. Contoh yang kedua, masakan di restoran ini enak dan harganya murah, lagi pula pelayanannya baik. Lalu ada pembatasan. Pembatasan ini leksem yang digunakan adalah kecuali dan hanya. Kedua leksem ini dipakai di antara dua klausa. Contoh, semua sudah mengambil uang ganti rugi, kecuali Pak Hamdan dan Pak Hamid. Contoh yang kedua, soal-soal itu dapat aku selesaikan dengan baik, hanya soal nomor 5 yang aku tidak tahu jawabannya. Lalu, untuk penghubung koordinatif ada mengurutkan. Leksem yang digunakan adalah lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Contohnya, dia mengambil buku, lalu duduk membacanya. Contoh yang kedua, beliau menyilakan kami masuk, kemudian menyuruh kami duduk. Lalu ada menyamakan. Leksem-leksem yang digunakan adalah yaitu dan yakni untuk menyamakan dan menjelaskan. Dan leksem adalah dan ialah untuk menyamakan menjelaskan dua konstituen yang sama maknanya. Contoh, tugas kami yaitu membersihkan ruangan ini telah kami selesaikan dengan baik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang sudah dibicarakan sebelumnya. Leksem yang digunakan adalah jadi, karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Contoh, mereka adalah orang-orang yang sering berlaku curang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati menghadapinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fathia. Saya akan melanjutkan materi kategori penghubung, yaitu penghubung subordinatif. Menurut Mare, kata penghubung subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama.
Jadi penghubung subordinatif itu menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Konstituen yang satu merupakan konstituen bebas, sedangkan konstituen yang lain dibukanya diberi leksem penghubung subordinatif yang merupakan konstituen bawahan yang terikat pada konstituen pertama. Kelompok-kelompok kata penghubung subordinatif adalah, yang pertama ada kata penghubung subordinatif waktu, seperti sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata penghubung subordinatif syarat, yaitu ada jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Lalu yang ketiga ada kata penghubung subordinatif pengandaian, contohnya andai kata, seandainya, umpamanya, sekiranya. Lalu selanjutnya kata penghubung subordinatif tujuan, agar, supaya, biar, dan lain-lain. Lalu ada kata penghubung subordinatif konsesif, biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati pun. Next slide. Lalu ada kata penghubung subordinatif perbandingan. Ada seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksamana, ibarat, daripada, atau alih-alih. Lalu selanjutnya kata penghubung subordinatif sebab. Ada sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab. Lalu selanjutnya kata penghubung subordinatif hasil, sehingga, sampai, makanya. Lalu selanjutnya ada kata penghubung subordinatif alat, dengan dan tanpa. Lalu selanjutnya kata penghubung subordinatif cara, itu dengan dan tanpa juga. Lalu selanjutnya kata penghubung subordinatif komplementasi, itu bahwa. Kata penghubung subordinatif atributif yaitu yang. Kata penghubung subordinatif perbandingan itu ada sama dengan, lebih dari, atau pada. Next slide. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.